Mari kita bersama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. As-sadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi waqtafa atharahu wa adda amanatahu wa nasaha ummatahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Qurra Lampung. Al-Qurra Lampung. Ya. Orang kampung pergi ke pantai. Orang pantai pandai berenang. Gak tahu terusannya. Yang penting action. Tadi saya mau apa tadi? Orang kampung kan? Orang kampung. Orang kampung pergi ke pantai. Orang pantai pandai berenang. Ini orang Lampung pandai-pandai menghafal Al-Quran bersenang-senang. Iya. Jadi ini Pak pimpinan pondok pengasuhnya harus pandai bersantun juga ini. 1, 2, 3, 4. Kurang keras cakepnya. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Siapa yang bisa meneruskan? Kamu semua harus dapat menghafalkan apa saja, apalagi Al-Quran. Begitu. Zamannya ini zaman pantun. Pantun itu dalam bahasa Jawa artinya padi. Jadi kalau baca Jawa pantun itu apa artinya? Padi. Pari itu baca apa halusnya apa? Pantun. Ya. Saya datang ke sini sengaja karena acara ini penting, bukan karena kepentingan saya, bukan karena kepentingan, tapi karena acaranya penting. Di Gontor juga acaranya banyak sekali yang penting. Hari ini juga penting. Ini undangannya itu setiap ada undangan amat sangat banyak sekali. Saya jawab nasib-nasiban. Jadi saya kesini tadi juga nasib-nasiban, tidak menjanjikan. Nasib-nasiban, kalau bisa syukur, kalau nggak bisa ya jangan kecewa. Itulah namanya nasib-nasiban. Syukur, sehat, sempat, dan dalam keadaan yang memungkinkan. Di Gontor bisa saya tinggalkan
Artinya tidak harus full di sana terus, karena di sana sedang membangun gedung pertemuan, gedung perkuliahan untuk santri 5.000. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Tapi karena undangan ini mundur, cari waktu yang selah, bagaimana caranya supaya bisa ke Al-Qurra ini. Ya enggak apa-apa. Kebetulan di sini cabang Gontor ada di sini, cabang Putra dan cabang Putri. Antum enggak tahu Lampung ini hubungannya dengan Trimurti, dengan pendiri Gontor sejak lama. Metro itu di Gontor Putri sana ya. Metro nanti ngomong di sana aja lah, enggak usah di sini. Kita dulu punya tanah di Metro. Itu temannya itu kakeknya Ustadz Iskarom, ini kakaknya kakeknya Pak Ustadz Iskarom itu di Metro sana. Kita punya tanah di sana. Metro Pak Juremi yang terus berganti menjadi Asrof. Dan nanti cucunya juga. Jadi orang sana tidak ada yang asik dengan kita itu. Maka saya datang ke sini karena mau Lampung bukan tempat orang lain. Apalagi kemarin itu ada acara di yang pertemuan Trimurti itu di Lombok, pagar alam itu. Jadi ada sejarahnya tuh panjang. Dan sejarahnya bukan sejarah bisnis, bukan sejarah partai, bukan sejarah pabrik, tapi sejarahnya sejarah pendidikan. Inilah uniknya pendidikan yang memproduksi akhlak, bukan memproduksi uang, tapi ternyata ada uangnya juga. Jadi orang mencari uang kadang-kadang tidak dapat akhlak, tapi kita membeli akhlak mendapat uang. Waktu saya kesini dulu itu ada kolam ikan ya kecil begitu, terus makan ikan di sana sama IKPM waktu itu. Ya Allah, panas lagi. Terus saya kesini, sejak itu tidak kesini ya. Pernah kesini? Tidak pernah. Tidak pernah kesini. Tahu-tahu sudah seperti ini. 7.000 meter persegi. Ya Allah. Al-Muqaddasah pertama kali diserahkan, diwakafkan itu 6.700 meter persegi. Tidak sampai 1 hektar. Bertambah dikit, sampai dikit. Sekarang menjadi 2 hektar atau 3 hektar dengan tambahan-tambahan yang ada di luar. Jadi kita membangun akhlak dapat uang. Uangnya untuk pondoknya untuk akhlak. Muter itu bisa. Unik. Artinya kita membangun Al-Quran, membangun manusia, membangun pendidikan. Alhamdulillah berkembang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Maka saya optimis. Ini Medan kita itu ya ini. Medannya ya ini. Maka saya menyampaikan ini sangat penting sekali. Karena acaranya ada penting. Saya berbicara, kami mendatangi acara dengan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang mau mengerti dan datang dengan pengertian yang benar, dengan kesadaran. Saya tahu banget yang datang di sini bukan untuk membanding-bandingkan, enggak untuk mendiskusi dengan saya. Datang ke sini enggak untuk menginteli saya.
Nanti kalau Nakino ini kok saya kirimkan, saya masukkan ke penjara nanti. Yang di sini juga nggak ada mau membantah, yang di sini juga dan sebagainya dan ya, alhamdulillah. Tapi yang jelas yang dari sini ke sini tidak mungkin akan minta uang sama saya. Betul? Betul? Nah iya, memang nggak punya mau bilang apa. Jadi yang datang di sini adalah orang-orang yang penting karena ini penting, bukan karena cari kepentingan. Zaman ini zaman kepentingan. Karena orang sekarang sudah banyak sekali orang nggak penting. Manusia sekarang ini banyak sekali manusia yang tidak penting. 85% manusia di dunia ini yang dipikirkan adalah kepentingan. Bukan sesuatu yang ini susahnya begitu. Pondok pesantren, apalagi tahfidzul Quran, bagi orang-orang yang biasa cari kepentingan, tidak butuh. Datang ke sini cari kenyangnya, tidak akan kenyang. Cari duit yang nggak dapat duit. Di sini mencari gaya, tidak dapat. Di sini mau cari itu suara di eksekutif, legislatif, yudikatif, atau tip-tip yang lain. Di sini semuanya hanya orang-orang yang tahu kepentingan, tapi tidak karena kepentingan yang acara ini acara penting. Anak 5 ini Pak, yang ini tadi, agama lain tidak ada, Kristen nggak ada, hafalan Injil seperti di sini tidak ada, Buddha, Weda tidak ada, Hindu tidak ada, Yahudi tidak ada hafalan Taurat. Al-Quran sekian dihafalkan oleh anak-anak seperti ini. Kalau enggak karena masyiatullah, karena kehendak-kehendaan dari innalahu. Jadi Allah tidak pernah bohong dan memang tidak bohong. Pasti Al-Quran tidak akan hilang, pasti itu tidak akan hilang. Mau dihancurkan seperti apa tetap wa inna lahu. Nah, kita ini Al-Qur'an ini termasuk Allah yang kasih sarana, kasih infrastruktur dengan segala orang-orangnya, personelnya, komponen-komponennya. Alhamdulillah. Ya Allah. Ustadz Hafid Kasirin ini ya orangnya kecil, jelek. Orang seperti Ustadz Kasirin ini kalau magang itu jadi cari aja nggak dapat gitu, nggak jadi. Apalagi magang jadi gubernur gitu enggak. Nggak layak tuh. Betul Pak ya? Betul? Kok diam aja loh? Takut ya nggak nangis, dia nggak akan nangis. Tapi bukan itu yang dicari. Ada sesuatu yang dimiliki yang tidak dimiliki orang lain. Dan bisa dimiliki siapa saja kalau mau. Yang namanya adalah kemauan. Apa? Yang ada ini semuanya kalau punya kemauan bisa mendirikan seperti ini. Tapi Allah membuat sedemikian rupa bahwasanya di kampung apa ini namanya? Bandar Lampung. Iya. Allah mencatatkan di sini akan ada Mahat Tahfidzul Quran. Ya. Ada yang berkemauan. Ya. Untuk berkemauan ini tidak harus gagah, tidak harus tampan, harus pinter, harus macam-macam. Tidak perlu. Ada kemauan. Kemauan ini dari mana? Karena masyarakat atau karena
ibunya, atau bapaknya, atau dari atasan, atau dari luar negeri, atau dari mana, dari nurani. Kemauan ini datang dari keterpanggilan. Kalau tidak ada keterpanggilan, biar punya uang, punya kawan, punya titel, punya harta, belum tentu mau mendirikan mahafizul Quran. Betul kira-kira? Orang pinter, orang kaya, orang berharta, orang mempunyai masyarakat menjadi tokoh besar, belum tentu punya kemauan mendirikan mahafizul Quran. Betul? Bahkan ada orang buta mendirikan mahat tahfidzul Quran. Ada apa tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indah sekali. Indah sekali. Maka antum semuanya, kita semuanya bersyukur. Orang yang pintar baca Al-Quran itu menjadi keluarganya Allah. Berbarangkan. Ya ahlullahi wa khassatuhu. Ya, jadi keluarganya. Bayangkan. Ini omongan saya, provokasi atau dari Allah. Apa? Dan tuntunan Allah. Orang yang pintar Al-Quran, orang mengabdi Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran menjadi keluarganya Allah. Itu Hasan atau Islam? Hasan atau politik? Apa? Ini adalah dari atas sana. Dari atas sana. Dari arsy. Ya Allah. Allah mencintai ini. Dan Allah mencintai orang-orang yang mencintainya. Kalau antum pengen dicintai Allah, cintailah Allah. Jangan minta dicintai Allah, kamu tidak cinta kepada Allah. Itu namanya egois. Anak pengen dicintai bapak, nakal. Ya nggak mau lah. Bapak ingin dicintai, ingin ditaati anak, tapi galak. Nggak mau lah. Betul kira-kira? Betul kira-kira? Supaya anak taat, bapaknya harus sayang. Betul? Supaya bapaknya sayang, anaknya harus sama. Orang kalau cinta kepada Allah, Allah mencintainya. Jangan minta, Allah ini gimana sih? Saya dikasih hidup, nggak dikasih rezeki. Kacau dah, kacau. Kok ngomel. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak minta matahari nggak? Minta nggak? Minta lah. Nggak minta dikasih, betul? Pak, bapak minta matahari, Allah kasih. Betul? Bapak, ibu-ibu minta bulan, minta apa tidak? Dikasih, betul? Bapak-bapak, ibu-ibu dikasih angin, udara, minta apa tidak? Allah kasih. Bayangkan. Jadi Allah itu memberi, lah kita harus taat. Lah iya, jangan ngawur. Sudah dikasih malah merusak. Akhirnya banjir, longsor, gempa. Ada ya? Iya. Dikasih air, dikasih sungai, betul? Lah ya. Tidak minta sungai, dikasih sungai, betul? Tidak minta air, dikasih air, betul? Ya Allah, syukurlah. Alladzi khalaqa sab'a samawati. Apa tadi? Kalau antum visi tadi ayamin semasa nasi. Malakum min dunihim min waliyin walana yang surat yang dihafalkan ini tadi. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min thumma ja'ala nasrahu min sulalatin min ma'in thumma sawwa wa nafa'a fi ruhi wa ja'ala as-sam'a wal absara qalil ila akhir ayat. Tadi dia katakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan. Ini semuanya. Wa ja'ala nasrahu min sulalatin min ma'in. Ini semuanya Allah kasih. Allah kasih. Qalilam ma tashkurun, yang di sini hafalannya keliru tadi itu. Agak karun, saya bilang qalilam ma tashkurun.
Kita yang lupa bersyukur. Saya datang ke sini, kami rombongan ke sini, saya membawa anak, membawa menantu, membawa ini sekretaris, ada dan bagian bawa ke sini karena apa? Ini penting, ada mahat rombongan Al-Muqaddasah saya bawa ke sini. Ini penting karena ini ada acara penting. Karena apa? Ini ada acara penting. Sehingga kita mempunyai apa namanya? Koneksi, mempunyai komunitas yang cinta Al-Quran. Kalau kamu tidak cinta Al-Quran, jangan harap Al-Quran mencintaimu. Ibarat